Sebuah perusahaan mainan terbesar di dunia nyaris menghilang dari muka bumi hanya dalam hitungan tahun. Ya, Lego, mainan yang menemani masa kecil kita, yang mendukung kreativitas tanpa batas, pernah berada di jurang kebangkrutan. Pabriknya yang megah nyaris tutup. Ribuan pekerja terancam kehilangan mata pencaharian. Bagaimana bisa? Bukankah Lego selalu digemari anak-anak di seluruh dunia? Ternyata, kejayaan di masa lalu tidak menjamin masa depan. Lego pernah terjebak dalam ego kesuksesannya sendiri. Ketika dunia berubah cepat, mereka tetap merasa nyaman dengan strategi lama. Namun, di saat kritis itulah sebuah keajaiban terjadi. Transformasi digital menyelamatkan Lego dari kehancuran. Apa yang sebenarnya mereka lakukan? Dan bagaimana transformasi digital menghidupkan kembali raksasa mainan ini? Mari kita telusuri kisah inspiratif Lego hingga akhir video ini. Pada era 80 hingga 90-an, Lego berada di puncak kejayaan. Penjualan mereka menembus miliaran dolar. Produk Lego menjadi sebuah simbol kreativitas, simbol inovasi, dan merupakan kualitas terbaik dari Denmark. Anak-anak di seluruh dunia berlomba mengoleksi seri Lego, mulai dari Lego City, Lego Castle, hingga Lego Technic. Setiap tahun, mereka meluncurkan set baru dengan tema berbeda. Orang tua rela merogoh kocek dalam karena mereka percaya bahwa Lego mendidik anak mereka menjadi kreatif dan kritis. Bahkan di banyak sekolah, Lego dijadikan alat bantu pendidikan untuk mengenalkan konsep mekanik dan konstruksi kepada siswa. Brand Lego berkembang menjadi ikon global. Mereka membuka taman hiburan Legoland di berbagai negara. Rencana ekspansi pun tak terbendung, mulai dari lisensi film, serial kartun, hingga merchandise lainnya. Semua orang berpikir Lego akan selalu berjaya. Namun, tanpa disadari, strategi ekspansi yang agresif mulai menimbulkan masalah. Lego kehilangan fokus pada produk inti mereka. Mereka menambah berbagai lini bisnis tanpa analisis yang mendalam, hingga perlahan masalah finansial mulai muncul. Memasuki awal tahun 2000-an, badai besar menghantam Lego. Penjualan anjlok drastis. Pada tahun 2003, Lego mengalami kerugian hampir 300 juta dolar. Stok menumpuk di gudang, distribusi tidak optimal, dan inovasi produk justru membingungkan pasar. Krisis ini membuat banyak pihak terkejut. Pasalnya, di balik citra Lego yang selalu cerah, ternyata internal perusahaan penuh kekacauan. Mereka kehilangan arah. Fokus inovasi tidak lagi berdasarkan riset pasar, melainkan hanya atas dasar intuisi tim desain. Lego mencoba berbagai cara untuk selamat, termasuk menutup beberapa pabrik dan melakukan PHK besar-besaran. Namun, semua itu tidak menyelesaikan akar masalah. Produk mereka semakin rumit, biaya produksi semakin meningkat, sementara keinginan konsumen tidak dapat dipenuhi dengan tepat. Saat itulah, direksi Lego menyadari bahwa mereka perubahan yang radikal, bukan sekedar efisiensi biaya. Transformasi digital menjadi opsi terakhir untuk menyelamatkan perusahaan yang legendaris ini. Transformasi digital Lego dimulai dengan keputusan yang berani, dengan melakukan restrukturisasi total. Pertama, mereka merekrut Jürgen V. Newstorp sebagai CEO baru. Ia adalah seorang konsultan McKinsey yang membawa perspektif bisnis modern dan data-driven. Newstorp mengubah cara Lego bekerja. Ia membangun fondasi digital melalui sistem ERP yang terintegrasi, memperkuat rantai pasok, serta mengoptimalkan perencanaan produksi berbasis data. Lego mulai memahami pola penjualan, tren konsumen, hingga perilaku pembelian melalui analisis digital yang mendalam. Tak hanya itu, Lego juga meluncurkan platform digital seperti Lego Digital Designer yang memungkinkan pengguna merancang Lego virtual sebelum membeli. Mereka juga mulai menjalin kemitraan dengan franchise besar seperti Star Wars, Harry Potter, dan Marvel
untuk menghidupkan kembali ketertarikan pasar. Langkah-langkah transformasi digital ini bukan hanya sekedar strategi IT, melainkan transformasi bisnis yang menyeluruh. Fokus mereka kembali pada satu hal, menghadirkan nilai yang diinginkan konsumen dengan cara yang relevan di era digital. Lego menyadari bahwa anak-anak masa kini tumbuh di era digital. Mereka tak hanya bermain dengan benda fisik, tapi juga digital. Untuk menjawab kebutuhan ini, Lego meluncurkan aplikasi interaktif, game, hingga platform edukasi digital. Lego Live misalnya adalah platform komunitas anak-anak untuk berbagi hasil kreasi Lego mereka secara online dengan aman. Hal ini menumbuhkan rasa bangga dan mengasah kreativitas generasi digital. Selain itu, Lego Boost dan Lego Mindstorms memperkenalkan konsep coding dan robotika sejak dini dengan cara yang menyenangkan. Strategi ini berhasil menjembatani dunia fisik dan digital tanpa menghilangkan esensi Lego sebagai mainan konstruksi kreatif. Mereka juga meluncurkan film Lego Movie yang sukses besar, yang membuat brand Lego semakin relevan di benak anak-anak dan keluarga. Dengan menghadirkan pengalaman digital yang terintegrasi, Lego bukan hanya menjual mainan, mereka menjual pengalaman, kreativitas, dan mimpi untuk membangun dunia sesuai imajinasi tanpa batas. Hasil transformasi digital Lego sangat menakjubkan. Pada tahun 2015, pendapatan Lego bahkan melampaui Mattel, menjadikannya sebagai produsen mainan terbesar di dunia. Reputasi mereka pulih bahkan meningkat pesat dengan inovasi-inovasi digital yang diterima pasar dengan antusias. Keberhasilan ini bukan hanya semata dari teknologi, melainkan bagaimana teknologi dimanfaatkan untuk menjawab kebutuhan konsumen. Lego mengurangi kompleksitas produk hingga 30%, mengefisiensikan proses produksi, dan mengoptimalkan rantai pasok berbasis digital. Selain itu, penggunaan data analitik membantu Lego membuat keputusan desain produk yang lebih tepat sasaran. Mereka memahami tema apa yang sedang diminati pasar, karakter apa yang sedang tren, dan pola pembelian di berbagai negara. Transformasi digital telah menjadikan Lego lebih gesit, lebih kreatif, dan tentunya semakin relevan di era digital. Dari perusahaan yang hampir bangkrut, kini mereka menjadi inspirasi transformasi bisnis di seluruh dunia. Kisah Lego menyimpan pelajaran bisnis yang sangat berharga. Pertama, jangan pernah terlena pada kejayaan masa lalu. Lingkungan bisnis berubah cepat, hanya perusahaan adaptif yang bisa bertahan. Kedua, transformasi digital bukan hanya soal teknologi, tapi juga mindset, strategi, dan model bisnis. Lego berhasil karena mereka menyatukan semua aspek ini dalam satu visi perubahan. Ketiga, selalu dengarkan konsumen. Lego hampir bangkrut karena mereka mendesain produk berdasarkan intuisi internal, bukan karena kebutuhan konsumen. Setelah mereka memanfaatkan data analitik dan digital insight, produk mereka kembali akhirnya diterima pasar. Dan terakhir, jangan takut melakukan perubahan radikal. Kadang, satu-satunya cara untuk bertahan adalah bertransformasi secara total, meski menyakitkan di awal. Lego telah membuktikan hal ini. Teman-teman, dari kisah Lego kita belajar bahwa sebesar apapun bisnis kita hari ini, jika kita tidak mau beradaptasi, maka waktulah yang akan menyingkirkan kita perlahan-lahan. Transformasi digital bukan pilihan, melainkan kebutuhan di era ini. Bayangkan, jika Lego tidak berani berubah saat itu, mungkin anak-anak masa kini tak akan pernah mengenal mainan kreatif ini. Dunia akan kehilangan satu legenda yang telah menumbuhkan imajinasi tanpa batas. Mari kita renungkan, apakah bisnis dan karir kita sudah bertransformasi sesuai zaman? Bila Anda ingin berkonsultasi mengenai transformasi digital atau melaksanakan asesmen digital maturity, silakan kontak Net Solution yang informasinya ada di kolom deskripsi di bawah ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan share ke teman-teman Anda. Dan jika Anda ingin belajar lebih dalam tentang transformasi digital,
strategi bisnis dan teknologi, subscribe channel ini sekarang juga. Sampai jumpa di video selanjutnya.